Di video kali ini kita akan membahas tentang cara mengetahui standar bobot dan umur ayam broiler. Kenapa kita perlu mengetahui standar bobot dan umur ayam broiler? Standar bobot ayam broiler dibutuhkan untuk menentukan apakah ayam broiler yang kita pelihara sedang dalam keadaan baik atau buruk. Ayam broiler yang bobotnya tertinggal akan menambah umur atau usia pemeliharaan. Bertambahnya umur atau usia pemeliharaan tentu membuat kita sebagai peternak mengalami kerugian. Kerugian berupa bertambahnya biaya operasional dan juga rugi waktu pemeliharaan. Selain rugi biaya dan waktu, ayam broiler yang bobotnya tertinggal biasanya tidak efisien dalam merubah pakan menjadi daging. Hal ini bisa menyebabkan pemborosan pakan dan berujung pada menipisnya keuntungan pemeliharaan. Ada beberapa cara untuk mengetahui standar bobot ayam broiler dan menentukan kapan waktu panen, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah memantau umur ayam broiler. Setiap perusahaan pembibitan memiliki tabel mengenai berapa standar bobot yang harus dicapai dalam usia tertentu. Tabel bobot ayam berdasarkan umur ini biasa disebut dengan recording. Pada saat pemeliharaan ayam broiler, kita bisa melihat saat itu umur berapa dan dicocokkan dengan berat yang tertulis pada tabel. Apabila ayam kita bobotnya sama dengan standar umur di dalam tabel, kita bisa tenang. Merasa tenang karena peternakan yang kita jalankan sudah benar. Selanjutnya, kita tinggal melanjutkan metode peternakan yang sedang kita jalankan. Sedangkan jika ternyata bobot ayam kita tertinggal, kita harus segera mengevaluasi apakah ada faktor yang salah. Kesalahan bisa dicari mulai dari suhu udara, kebersihan, kecepatan angin, dan lain sebagainya. Kedua adalah memantau jumlah konsumsi pakan. Untuk mengetahui standar bobot ayam broiler yang sedang kita pelihara, kita bisa mengetahuinya dari jumlah pakan yang terkonsumsi. Jika pakan ayam broiler yang sedang kita pelihara mengonsumsi banyak pakan, maka ayam tersebut harusnya memiliki bobot yang berat. Membandingkan laju konsumsi pakan dengan berat ayam juga bisa membantu kita mendeteksi apabila ada pakan yang hilang. Tidak bermaksud berprasangka buruk, untuk kandang yang pengelolaannya dibantu oleh anak buah kandang, kita perlu mengecek secara rutin konsumsi pakan harian. Bisa saja pakan ini hilang, karena nilai satu karung pakan ini harganya cukup tinggi. Ketiga adalah melakukan sampling secara rutin. Sampling adalah menimbang ayam broiler di dalam kandang secara acak. Penimbangan secara acak ini bisa memberi kita informasi tentang laju kenaikan bobot harian. Dari nilai sampling ini, kita bisa mengetahui apakah di hari tertentu ayam yang kita pelihara hanya sedikit mengalami penambahan bobot atau mungkin tidak bertambah sama sekali. Jika tidak bertambah sama sekali, bisa dipastikan ayam yang sedang kita pelihara sedang mengalami masalah atau terserang penyakit. Keempat adalah bagaimana mengejar bobot ayam broiler yang tertinggal. Dari pembahasan kita sebelumnya, kita akan mengetahui apakah ayam broiler yang kita pelihara ternyata mengalami ketertinggalan bobot atau tidak. Jika ternyata ayam kita bobotnya tertinggal, kita harus segera melakukan evaluasi pemeliharaan. Apabila kita tidak melakukan evaluasi, besar kemungkinan ayam-ayam tersebut akan segera terserang penyakit. Beberapa aspek yang perlu kita evaluasi adalah kondisi kenyamanan. Kondisi kenyamanan ayam broiler
sangat dipengaruhi oleh suhu udara dan tingkat kelembapan. Suhu udara bisa kita amati melalui perilaku ayam. Apabila ayam bernafas cepat sambil membuka mulut, artinya suhu udara terlalu tinggi. Sedangkan jika ayam terlihat pasif dan berkumpul di tempat-tempat tertentu, artinya suhu udara terlalu rendah. Kelima adalah menentukan waktu panen. Panen adalah kegiatan menjual ayam broiler yang sudah kita pelihara. Waktu penentuan panen ayam broiler bermacam-macam berdasarkan target pasar, permintaan pembeli, atau tergantung pada harga ayam broiler. Ada kalanya target panen kita adalah rumah makan ayam panggang. Rumah makan ayam panggang biasanya memasak ayam dengan bobot 1,1 hingga 1,3 kg. Ayam broiler dengan bobot 1,1 hingga 1,3 kg didapatkan ketika umur ayam berkisar di angka 26 hari. Maka di pemeliharaan ke-26 itulah kita melakukan panen. Ada kalanya target pasar kita adalah rumah potong yang menjual karkas ayam atau daging filet. Maka ayam yang diminta biasanya bobotnya 2,2 hingga 2,5 kg. Ayam broiler dengan bobot 2,2 hingga 2,5 kg didapatkan saat usia pemeliharaan di angka 35 hari. Selain berdasarkan target pasar, ada juga penentuan waktu panen yang didasarkan pada harga ayam. Semisal menjelang hari raya atau pergantian tahun. Biasanya harga ayam akan sangat tinggi di waktu tersebut. Asalkan sudah layak konsumsi, berapapun umur ayam broiler yang kita pelihara, jika harganya bagus bisa kita lakukan panen.